Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dari Kalimantan. Inilah Bang Renaldi, salah satu mahasiswa S2 yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Hari ini teman-teman, kita ada beberapa diskusi dengan Abang Ray ini terkait tentang kepemudaan dan ketenaga kerjaan, karena dua isu ini yang hari ini sangat diperbincangkan oleh masyarakat, mulai dari ketenaga kerjaan, peran pemuda, dan bagaimana peran pemerintah dalam masalah isu yang dua ini. Jadi hari ini kita akan tuntas semua itu dengan setajam silet. Oke teman-teman, mari kita mulai diskusi ini dengan seksama dan sesantai-santai mungkin. Saya ada beberapa pertanyaan Bang terkait tentang dua isu ini. Yang pertama kepemudaan dan ketenagakerjaan. Yang pertama itu, kalau bicara kepemudaan dan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia ini, sebenarnya masalah utama itu apa saat ini Bang? Kalau dilihat dari perspektif Abang itu. Ya, pertama-tama terima kasih untuk memberikan waktumu ke depan dan mungkin saya memberikan melalui analisis perspektif yang saya dapat melalui data yang mungkin saya bisa lihat merujuk ke tempat saya maupun di Indonesia. Oh iya. Jadi kalau dilihat kepemudaan dan ketenagakerjaan itu dua hal yang mungkin sangat-sangat berbeda. Jadi tapi memiliki satu keterhubungan yang kuat. Kepemudaan di sini yang dimaksud adalah kepemudaan yang bagaimana yang kita lihat adalah kepemudaan dalam arti yang bukan remaja atau usia ya, tapi lebih tepatnya mereka yang mengambil posisi, lebih tepatnya masuk ke circle tentang dunia kerja. Nah, problem utamanya adalah bukan tidak ada yang tersedia lapangan kerja, tetapi skill mumpuni kepemudaan tersebut tidak diimbangi dengan namanya yang diinginkan oleh pasar. Contoh umpamanya lapangan pekerjaan di Indonesia itu kemungkinan ada 75%. Nah itu sudah mencakupi beberapa bidang menyangkut pekerjaan dan sebagainya. Tapi masalahnya bukan di lapangan pekerjaan yang 70% tadi. Yang problem utamanya adalah skill yang dimiliki oleh pemuda tadi itu tidak sesuai dengan lapangan dengan skill yang dia bawa ke tempat pekerjaan. Misalkan lulusan hukum itu rata-rata di Indonesia lulusannya mungkin di tahun 2024 mencapai 70% S1. Nah ini masing-masing mereka akan tinggal di tempat pulang merantau ke daerah masing-masing maksudnya. Nah di tempat saya misalkan dalam dunia jurusan hukum itu anggaplah 50% ke atas itu lulusan hukum S1. Di situ mereka mendapatkan tawaran kerja tetapi tidak sesuai dengan keilmuan yang dimiliki itu. Misalkan di tempat saya Kalimantan, di bawah itu menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat-sangat profesional banget untuk pemuda di sana. Misalkan mereka menyediakan PT ini menyediakan lapangan pekerjaan buat lulusan S1 gitu. Tapi di sini S1-nya yang diinginkan oleh PT tersebut adalah lulusan teknik atau pertambangan, teknik perminyakan, teknik yang menyangkut teknik dan yang menyangkut teknik perminyakan dan pertambangan. Nah, tetapi lulusan di sana sedikit sekali yang mengambil lulusan tersebut. S1 teknik, S1 pertambangan, S1 perminyakan ataupun migas, dan gas itu sedikit yang mengambil jurusan itu. Sehingga terjadi ketidakcocokan, yaitu skill mismatch, yaitu skill yang tidak cocok
dengan lapangan pekerjaan. Nah, ini yang menjadi tidak sinkron. Artinya tetap ada pengangguran, tetapi bukan berarti mereka tidak diterima di dunia pekerjaan. Akan tetapi skill yang mereka miliki itu sama sekali berbeda. Skill keilmuan maksudnya di dunia kampus, sarjana hukum tadi, dengan lapangan pekerjaan yang ditambang, yang dibutuhkan adalah teknik perminyakan, pertambangan, dan menyangkut teknik-teknik lainnya yang menyangkut sesuai skill yang ditambang di PT tadi. Itu tidak sesuai, tidak ada peminatnya, karena memang skill S1 di sana, yang di sana itu kebanyakan lulusan yang bukan dari teknik. Ya. Kalau boleh saya simpulkan, berarti pemuda saat ini ya kekurangan skill gitu mau ya? Ya, lebih tepatnya mereka lulusan S1 ketika pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, ketika dapat dunia kerja mereka bingung karena bukan tidak ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sudah selalu ada menyediakan, tetapi skill yang diinginkan dalam dunia pekerjaan itu dan dunia pasar pekerjaan itu tidak ada peminatnya, bukan tidak ada peminat, yang lebih tepatnya lulusan skill yang dimiliki pemuda itu tidak sesuai dengan perusahaan tadi gitu dengan dia PT atau perusahaan dan yang diinginkan. Makanya terjadilah ketidakcocokan, atau lebih tepatnya kalau dalam bahasa kita itu pengangguran banyak. Pengangguran itu banyak. Itu oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi pemerintahnya Bang, apakah saat ini sudah ada upaya dari pemerintah untuk masalah ini, terutama dalam masalah tenaga kerja, peluang kerja itu sudah ada nggak? Ya, untuk pemerintah saat ini sudah sangat menyoroti hal itu, dan ini hal yang sangat mungkin urgent juga di berbagai macam daerah, mungkin di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang mungkin menyorotnya berbeda-beda. Dan di tempat saya itu pemerintah sudah menyediakan mungkin semisal tentang apa ya namanya keterampilan kepemudaan dan wirausaha. Jadi mereka ini dididik, dibiayai, lebih tepatnya pemerintah menyediakan semacam fasilitas untuk pemuda-pemuda yang mengasah skill, dan ketika jadi mereka ini ditempatkan dalam dunia kerja. Nah, tetapi memang yang menjadi problem adalah di sana memang skill yang itu tadi yang mereka dapatkan memang katakan memang tidak sesuai dengan memang lapangan pekerjaan yang diinginkan tadi. Nah, berangkat dari situ mungkin pemerintah juga menyediakan tadi itu fasilitas untuk menyediakan guru untuk mendidik bagaimana skill-skill yang tadi dia dimiliki pemuda diasah, diajar. Contoh misalkan barbershop, coffee shop, dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan lain sebagainya, untuk terjun dalam fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nanti goalnya ke depan adalah untuk pekerjaan. Itu sudah disediakan oleh pemerintah. Tapi ini masih dalam artian hanya beberapa persen saja pemerintah untuk memberikan support system itu. Artinya masih ada ketidakcocokan tadi, ketidakcocokan antara penyesuaian skill dan lapangan pekerjaan. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bang. Karena kita ini jurusannya ada berkaitan dengan Islam kan? Tentu harus kita bahas juga dalam konteks Islamnya, bagaimana peran Islamnya gitu. Kalau menurut Abang sendiri, bagaimana peran Islam dalam isu pemuda dan tenaga kerja ini, Bang? Ya, sebenarnya mereka yang dimaksud mereka di sini adalah tentang organisasi ormas Islam, NU, Muhammadiyah, dan berbagai macam kekeluargaan organisasi yang berupa Lajisnu, Basnas, badan Zakat Nasional. Ya, nasional. Itu di sana udah ada berbagai macam kekeluargaan bentuk, maksudnya berbagai macam organisasi yang berbentuk NU, Muhammadiyah, Basnas dan sebagainya, dan lingkup keluarga ormas itu udah ada di sana. Mereka lebih menyoroti bagaimana
kepemudaan atau lebih tepatnya umat Islam di sana di tempat saya atau mungkin di daerah lain itu lebih menyoroti etos kerja. Jadi alih-alih untuk memberikan semacam lapangan pekerjaan, mereka lebih menyoroti bagaimana kita bekerja itu sebagian dari kewajiban ajaran Islam. Nah, di sana sudah menyediakan tadi yang saya sebut basnas, najismu dan sebagainya, tapi lebih ke golnya ke bantuan sosial. Bantuan sosial. Dan satu sisi juga ada nanti mungkin semacam dakwah, tapi itu dakwahnya menyoroti tentang bagaimana isi dakwah itu menyangkut konten kepemudaan, tentang kerjaan, bagaimana yang lebih bersemangat karena itu salah satu kewajiban dari ajaran Islam. Jadi lebih menyoroti aspek etos kerja. Satu sisi juga ada nanti basnas, najismu itu lebih menyoroti bagaimana nanti uang dana yang terkumpul tadi lebih tepatnya nanti disalurkan ke bantuan sosial yang berupa mungkin nanti panti asuhan, atau mungkin bisa juga nanti bantuan-bantuan tersebut sebagian dikirimkan ke Sumatera yang saat itu terdampak banjir, Aceh dan sekitarnya. Ya begitu. Menarik sekali Bang ya. Berarti dari sisi perannya sudah ada berarti Bang ya? Sudah sangat ada. Cuman masalahnya hari ini, kenapa masalah pemuda dan ketenaga kerja ini masih ada Bang? Ya mungkin dari itu ya, kalau pertanyaannya, kalau udah ada lembaga berupa Islam tadi, basnas dan keluarga, keluarga ormas-ormasnya tadi itu, kenapa kok masih ada yang masalah tentang ketenaga kerjaan dan pemuda tadi itu, atau pemuda dan tenaga kerjaan? Karena masalahnya adalah mereka lebih menyoroti aspek bantuan sosial. Jadi di sini mereka tidak menyediakan, maksudnya dana tadi yang terkumpul lewat lembaga, lewat organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Basnas, najismu dan hal-hal yang menyangkut itu dan sejenisnya, itu mereka infak atau dana tadi itu terkumpul lebih goalnya bukan untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi misalkan sekian puluh juta atau sekian ratus miliar datang dana dari ormas-ormas yang tadi itu, yang berbagai macam lembaga tadi itu udah datang dana dan sebagainya. Dan tapi dana tadi itu tidak disediain, tidak untuk ditujukan kepada pemuda-pemuda, lebih tepatnya untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi untuk kepada bantuan sosial. Makanya masih ada pengangguran yang ada saat ini di tempat saya, mungkin juga di daerah lain, provinsi lain yang mengalami hal serupa, karena mereka sama-sama menyoroti aspek solusi bantuan sosial tadi, tapi tidak menyediakan bagaimana dana tersebut digunakan untuk pemuda-pemuda yang di sana untuk menyediakan lapangan fasilitas untuk pekerjaan. Oke, baik Bang. Kalau begitu, kalau kita ringkas nih Bang, terus kita flashback lagi lah dengan peran pemerintah tadi ya. Kalau seandainya sebenarnya Bang ya, kalau menurut Abang sendiri, problem yang ada di negara kita ini sebenarnya apa yang paling urgent itu Bang? Yang paling urgent adalah di negara kita ini tentang kepemudaan dan kerjaan adalah bagaimana kalau bisa pemerintah tidak hanya menyediakan skill yang berupa tadi itu tentang tambang, skill yang disediakan oleh PT tersebut tentang teknik peminyakan, teknik pertambangan dan sebagainya. Artinya pemerintah sangat tergantung dengan dengan membukakan sebesar-besarnya kepada mereka yang memiliki semacam ahad usaha. Jadi misalkan PT ini bangun ini, PT ini bangun ini, dan legal secara hukum pemerintah membukakan izin tersebut.
Nah, artinya di sini pemerintah sangat-sangat tergantung, bukan sangat tergantung, lebih tepatnya sangat-sangat memberikan perhatian khusus kepada mereka pemodal-pemodal ini untuk bisa nanti mereka yang lulusan S1, S2 bisa bekerja di situ. Nah, tapi pemerintah abai di sini dengan skill-skill pemuda-pemuda maupun lulusan sarjana maupun magister yang bukan menyangkut tentang misalkan tentang tentang agama, tentang mungkin kebudayaan, tentang mungkin skill hukum, ilmu kekuasaan hukum dan hal-hal yang sejenisnya. Artinya di sini pemerintah tidak imbang, dan artian pemerintah lebih menyoroti masalah lebih menyoroti lebih tepatnya bagaimana kepemudaan yang ada di Indonesia ini terjun bekerja ketika lulus nanti maupun di daerah masing-masing untuk untuk masuk ke perusahaan tersebut ya, karena memang itu ada izin legal hukumnya kepada pemerintah tersebut, tetapi pemerintah tidak memberikan semacam sorotan yang khusus kepada mereka yang pemuda-pemuda tadi yang lulusannya, misalkan matematika, tentang kimia, tentang fisika dan hal-hal sejenisnya, mereka juga mendapatkan tempat yang sama juga. Dan artian bukan cuma perusahaan atau tambang, mungkin bisa jadi pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi mereka yang berada di posisi lulusan-lulusan yang bukan teknik untuk imbang. Jadi juga bukan cuma menyoroti bukan cuma menyoroti pemodal tadi untuk memberikan izin, tapi membuka juga lapangan pekerjaan bagi lulusan-lulusan yang itu mungkin kurang disoroti, misalnya filsafat atau mungkin kebudayaan, sosiologi, atau mungkin yang berbau agama dan hal-hal sejenisnya. Kalau bisa pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka, karena kalau tidak ya artinya di sini terjadi ketidakcocokan tadi, yaitu antara skill sama lapangan pekerjaan. Oke, baik, menarik ya teman-teman ya. Ini kalau bahas ini bisa sampai subuh teman-teman. Nah, jadi kita ini sebagai pertanyaan penutup bang, closing statement itu nanti bisa abang gabungkan itu. Jadi kalau menurut abang, ini segmen terakhir teman-teman ya. Apa harapan abang untuk pemuda saat ini dan juga harapan abang untuk pemerintah ke depannya bagaimana? Ya kalau bisa pemerintah ke depannya mampu ya, bukan cuma mampu tetapi bisa mewujudkan lewat izin undang-undang secara sah dan hukum melalui melalui kementerian untuk bisa membukakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi mereka yang itu notabene kebanyakan lulusan-lulusan yang memang itu kurang diminati dan punya pekerjaan. Nah, yang menjadi masalah adalah skill yang mereka miliki di sini adalah tentang yang didapat di luar kampus tapi tidak dapat di luar pekerjaan. Dan bagaimana ke depan nanti antara pemuda-pemuda tadi bisa juga mengasah skill yang gak hanya di kampus tapi mengasah skill yang lain. Dalam waktu 24 jam mereka tidak hanya membaca buku melulu, artinya juga ada hal-hal yang menyangkut ilmu-ilmu lain biar nanti ke depannya outputnya mungkin dapat pekerjaan yang di bidang skill yang tadi, yang multi talent tadi. Dan juga kalau bisa ya antara pemuda antara ormas Islam dan pemerintah itu kalau bisa jangan berjalan berbeda gitu. Kalau bisa beriringan. Dan artian infak Basnas, Najismu dan ormas Islam lainnya dan berbentuk warga Islam ormas yang lainnya juga itu kalau bisa menyatu gabung ke pemerintahan, dan artian pemerintah menyediakan fasilitas lapangan pekerjaan, tinggal dananya dari ormas Islam tadi. Nah di sini yang menjadi sorotan adalah menjadi problem adalah antara ormas Islam